guys, kembali lagi di channel Maria Pangaribuan. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas adalah TPS kuantitatif berbahasa Inggris nih guys. Jadi yang terbaru soal TPS itu berbahasa Inggris. Nah, gimana kira-kira guys soalnya? Nah, stay tune. Dan buat kalian yang bertanya kenapa nih aku pakai kemeja di rumah, karena biar enak aja dilihat guys. Dan juga guys, kenapa nih aku di luar sambil coret-coret handphone nantinya, karena di luar tuh guys kita itu dapat inspirasi, dan di sini tuh udaranya segar banget guys, dan juga pikiran kita lebih terbuka. Oke guys, stay tune. Ini tuh video terniat banget guys, jadi tonton ya, jangan di skip, tonton sampai habis biar kamu tahu soal-soal TPS nantinya yang in English guys. Jadi buat kamu yang kesusahan tuh nyari di Google soal-soal TPS terbaru, nah di sini ada guys. Jadi tonton sampai habis, jangan lupa guys, share juga nantinya guys. Saya berharap ini video tuh banyak yang nonton karena nih video beda dari sebelumnya, terniat dan dari hati yang paling dalam. Oke guys, stay tune. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari nomor 1 ya. Oh ya, ternyata tuh teman-teman, melihat soal bahasa Inggris ini, jiwa kecintaanku terhadap bahasa Inggris itu mau ronta-ronta ya. Makanya aku tuh semangat kali nih bikin video tentang bahasa Inggris ini. Karena tuh sebenarnya guys, aku baru ingat ternyata aku itu jurusan bilingual ya. Tapi karena kelamaan tuh ngajar bahasa Indonesia, akhirnya jadi agak-agak gimana gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya, to the point. Oke, number 1, kita mix ya. Karena ini bahasa Inggris, jadi itu senang banget sebenarnya belajar bahasa Inggris, karena tuh pikiran aku lebih terbuka dan aku senang banget udah kayak orang luar gitu loh guys. Oke, nomor 1 ya. Number 1, if the angles of P and Q are 45 and 25 respectively, then the angle R is, oke, di sini guys, pertanyaannya itu jika sudut CP dan Q adalah 45 dan 25 respectively. Oke, yang ditanya itu adalah sudut CR ya. Langsung aja kita kerjakan nih guys. Caranya tuh gampang ya, jadi nggak usah kita persulit nih caranya, biar hemat waktu ya. Oke, caranya tuh kita tarik nih garis yang sejajar dengan ini, yang sejajar dengan yang ini, yang dua ini nih, kan ada ini artinya kan sejajar nih guys. Jadi kita nah itu dia ya. Sekarang di sini kita pakai tuh rumus sifat sejajar ya. Kalau siki ini ya, yang kakak titik, yang aku titik ini Niki, dengan R yang ini sebagian yang di sebelah kanan, oke, itu akan sama. Kenapa? Karena melihat sifat kesejajaran yang seperti ini, oke, kita buat warnanya biru ya, hijau aja. Nah di sini yang ini contoh, dengan yang di sini itu adalah sama karena sifatnya bersilangan di dalam atau berseberangan di dalam. Nah ini kan berseberangan di dalam dia. Ini khusus yang hijau ya. Nah itu dia berseberangan di dalam, otomatis nilai sudutnya sama. Berarti kita anggap aja ini yang hijau si R, kita buat di warna merah ya. R1 kita anggap yang ini. Oke, R1 sama dengan Q atau sama dengan si Q-nya tadi berapa? 25. Nah itu dia ya. Sekarang R2 yang ini, satu lagi, R2 sama dengan, otomatis dia berseberangan di dalam dengan si P. Kalau ditarik nih garis panjang lagi dia, itu dia panjang ke sana, maka dia akan berseberangan di dalam ya teman-teman. Karena kamu kan udah kelas 3, udah pasti ngerti lah itu ya. Berseberangan di dalam, R2 sama dengan P akan sama dengan 45 ya.
otomatis kalau R-nya yang ditanya, dia akan kita jumlahkan R1 dan R2. Nah, ini dia 45 tambahkan dengan 25 itu sama dengan 70. Nah, itu dia ya, D jawabannya. Di lain waktu bisa teman-teman lebih menghemat waktu, bahkan 1 detik bisa dikerjakan atau dijawab. Kenapa? Kalau dia tipe soalnya seperti ini, oke, kita hapus dulu semua tulisannya ya. Oh, nggak usah dulu, nanti hilang. Oke, ini dia. Kalau seperti ini persis soalnya, bisa langsung kita jumlahkan aja kiri dan kanan, karena R-nya kan di tengah. Nah, itu dia ya teman-teman. Oke, nah ini dia pembahasannya biar kita ngerti aja jalannya dari mana. Oke, lanjut nomor 2. Oke, nomor 2. Look at the picture on the side. Which statement is true about X, Y, and Z? Oke, di sini teman-teman yang ditanya itu di sini teman-teman yang ditanya itu pernyataan yang mana yang benar tentang X, Y, dan Z? On the picture ya. Nah, ini dia picture-nya ya. Ini dia. Oke, sekarang yang perlu kita cari teman-teman adalah sudut si B. Kita cari dulu ya. Oke, jumlah sudut segitiga ada berapa teman-teman? Jumlah total ya dalam segitiga itu ada berapa? 180. Iya kan? 180. Otomatis ini 45, ini 95, ini berapa? Kan gitu. Berarti 180 dikurangkan dengan 45 tambah 95. 180 dikurang 140, iya kan? Berarti jadi 40. Nah, ini dia 40 derajat, ya kan? Oke, dapat 40 derajat. Sekarang tanpa kita cari teman-teman nilai X, Y, dan Z-nya, bisa kita tahu yang mana kira-kira yang lebih besar. Oke. Nah, pakai cara apa? Kita pakai cara Zito. Ya, cara Zito. Buat aku teman-teman, ini memang cara Zito. Nggak tahu deh buat teman-teman gimana. Oke, boleh kamu share nanti di bawah ya. Boleh teman-teman share di bawah cara Zito teman-teman sendiri apa, atau mungkin punya cara lainnya biar kita sharing. Oke. Nih cara Zitonya aku kasih nih. Kita buat dulu segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku yang mana sudut yang di atasnya akan lebih kecil kan daripada yang ini, karena udah nampak juga yang diapitnya itu kan lebih kecil yang di atas kan. Kita anggap nih 30. Nah, ini pasti teman-teman tahu deh kalau misalkan cara yang ini untuk apa atau diarahkan kemana kan gitu. Ini 60 derajat. Oke, ini 30 derajat tadi ya. Sekarang kita arahkan kemana kak dia? Nah, caranya itu kita pakai rumus cos ya. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Nah, itu dia ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Sementara cos 60 sama dengan setengah. Nah, itu dia ya. Maka bisa kita letakkan panjang dari ini adalah, nah ingat nih teman-teman, cos itu apa? Cosami. Cosnya si 30 ini samping per miring. Sampingnya berarti yang ini ya, yang warna merah ini kasih tanda panah, berarti dia itu akar 3. Oke. Sementara sisi miringnya adalah 2. Oke. Berarti cos 60 sampingnya per miring setengah, berarti di sininya 1. Ya, bisa teman-teman ya. Ini juga ada juga dibahas di SMP ya. Jadi nggak boleh lupa. Sekarang bisa kita lihat bahwasanya panjang di depan sudut terbesar nih 90 kan, udah pasti lebih besar. Oke, langsung aja kita
buat di sini tadi 40 ya. Oke, 40. Berarti kita buat otomatis yang terpanjang itu adalah si Y. Ya kan, itu yang terpanjang, berarti Y lebih dari. Baru terbesar kedua itu adalah Z. Oke, terbesar ketiga itu adalah X, atau dialah yang paling kecil kan gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal pilih pilihannya yang tepat yang mana. Kan berarti adalah pilihannya B. Nah, itu dia ya. Paham kan? Oke, lanjut ke nomor 3. Number 3. BDC triangle isosceles with BC is equal to CD. Point A is located on the CB line extension. If P is 34 and Q is 40, then the value of X is, nah itu dia ya. Tanpa kita tahu pun sebenarnya bahasanya atau terjemahannya bisa kita kerjakan. Kenapa? Dari gambar itu cukup jelas ya. Cukup jelas bahwasanya di sini tuh sama kaki dia teman-teman ya. Terus di sini bahwasanya BDC itu segitiga sama kaki dengan BC-nya itu sama dengan CD. Itu udah pasti ya, for sure. Oke, point A ini titik A diletakkan di garis CB extension, berarti perpanjangannya CB ini ya, benar ya, ini perpanjangannya kemarin. Jika P-nya 34, nah kita tuliskan di sini 34. Kemudian Q-nya 40 nih teman-teman. Oke, Q-nya 40. Maka B ini CBD itu sama dengan CDB ya. Sudut CBD akan sama dengan sudut CDB ya. Atau sudut B sama dengan sudut D untuk yang di kesana ya. Sekarang gimana kalau kita misalkan ini sudut itu X, nah, anggap ini juga X. Oh no, bukan X ya, karena udah ada X di situ. Kita anggap dia Y. Kita anggap dia Y, yang ini juga Y ya. Berarti 2Y tambah 40 itu sendiri itu kan 180 ya teman-teman. Karena itu kan segitiga. Y itu sama dengan 180 kurang 40 itu 140 bagi 2 jadi 70 ya. Y-nya adalah 70. Maka kalau mau cari X itu kita buat nih segitiganya yang ini, yang besar ya. Sekarang kita perhatikan karena disitulah si X-nya berada. Oke. Kalau kita jumlahkan ini sudut CD akan sama berapa nih teman-teman? Ayo hitung. 34 ini 34 tambah 70 berarti 104 ya. Sementara si C-nya 40. Sudut C sama dengan 40. Maka si A itu sendiri langsung kita kurangkan dengan 180 kurang 104 tambah 40. Karena kan semua segitiga itu 180. Berarti 180 kurang 144 sama dengan 36 ya. Nah, itu dia. Lanjut ke nomor 4. Look at the picture below. The value of A in the picture below is, nah ini dia. Lihat gambar yang di bawah ini. Maka nilai dari A berapa gitu ya. A-nya ini teman-teman. Oke, maka kita cari dulu nih sudut yang ini. Ini dengan ini berarti ini kan X sama Y ya. Yang ini X sama Y, ini juga X sama Y. Tapi di kiri itu X-nya di bawah, yang di kanan itu X-nya di atas. Nah gitu ya. Sekarang teman-teman gimana mau cari A? Kita pergunakan angka 110 yang ini ya. Oke. Dengan cara segitiga yang di bawah aja kita perhatikan dulu ya. X yang di bawah ini ditambahkan dengan Y, tambah lagi dengan 110, itu sama dengan 180. Maka X tambah Y itu sendiri sama dengan
180 kurang 110, 70 ya. Maka bisa dapat ini X tambah Y kan? Ini X tambah Y juga. Itu 70. Ini juga 70. Maka dengan cepat A itu sama dengan 180 kurang 70 tambah 70. Berapa? 40. C jawabannya. Oke, lanjut nomor 5. The area of dark color in the image below is, yang ditanya adalah area dari gambar yang diarsir tuh, artinya dark color ya. Cuman nih translate-nya kenapa persis ya sama bahasa Indonesia. Itu biasanya gambar yang diarsir ya, itu sama aja sih. Yang ini tuh teman-teman 8 cm tuh, ini 8 cm, ini 12, ini 4. Nah, ini dia persis di tengah ini. Sudut dari trapesiumnya ya. Ini kan trapesium ya yang ini. Ini kan trapesium. Kita mau cari area dari dark colornya, oke, dari yang diarsirnya. Oke, ini 4 cm. Berarti ini kalau ini 4, berarti ini juga 4. Kenapa? Karena ini 8 ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini 8, ini 4 pas ya, karena ini 12. Oke. Sekarang teman-teman, kita mau cari keseluruhannya dulu, total ya. Gampang tuh. Total kurangkan dengan 3 putih. Nah, ini dia ya. Sekarang totalnya berapa? Kita cari nih. Kita bagi 2 dulu ini. Ini jadi persegi yang pertama, ini persegi yang kedua, yang kecil ya. Sekarang persegi yang pertama itu 8 kali 8, 8 kuadrat. Tambahkan dengan yang kecil itu 4 kuadrat ya. Kurangkan dengan segitiga yang putih itu setengah alas kali tinggi. Alasnya yang ini teman-teman. Alasnya 8 ya. 8 berarti setengah kali 8 kalikan dengan tingginya. Tingginya berapa? Ini tingginya. Kalau tinggi itu kan teman-teman alas, kita buat warna merah ya. Alas tegak lurus dengan tinggi ya. Berarti tingginya 4. Nah, sekarang langsung aja kita selesaikan. 8 kuadrat 64 ya. Tambah 16 berarti 80 ya kan. 80 kurangkan dengan ini 2 kali 8 16. Berarti akan sama dengan 64. Itu dia. Jawabannya adalah B. Nah, itu dia ya. Kira-kira mengerti sampai di sini? Mudah-mudahan ya. Semoga nanti kamu lulus ke PTN yang kamu inginkan. Oke, nomor 6 ya. Circumference of the following rectangle ya. Artinya itu adalah the meaning of this statement is keliling dari persegi panjang ini. Ini teman-teman ada loh cara jitunya, ada cara cepatnya. Yang ini kan 5, ini 13, pakai aja tuh triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras apa? 5, 12, 13. Ada 3, 4, 5 ya kan? Berarti ini kamu pakai. Oke, sekarang berarti bisa langsung ini 12 ya. Ini 5, ini 12. Berarti kelilingnya bisa kamu kerjakan 2 detik atau 3 detik ya. Kelilingnya itu sama dengan 12 kali 2 tambah 5 kali 2. Berarti jadi 24 tambah dengan 10, 34 ya. Jawabannya E. Oke, lanjut. Next to the question number 7.